Om Swastiastu. Kami, kelompok 4, dengan materi Metode Spiritual Upanishad Bagian 1 Catur Marga Yoga. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Komang Sri Surya Hartayanti dengan NIM 1911011018. Saya, Mandi Aredes Karanata dengan NIM 1911011019. Saya Niko Mangita Purnamisari dengan NIM 19101026. Saya, Ida Yubela Aprilia Indra Putri dengan NIM 1911111040. Saya, Nikada Dwi Oktaviantini dengan NIM 1911011118. Berikut materi dari kami. Metode spiritual dalam Upanishad bagian 1, Catur Marga Yoga. Konsep berpikir. Yang pertama ada pengertian Upanishad dan pengertian dari Catur Marga. Pertama, yaitu pengertian Upanishad. Upanishad merupakan kitab akhir dari Weda yang secara implisit menguraikan secara filsafat ajaran yang terkandung dalam Weda dan dapat dijadikan tujuan pokok sekaligus arti dari ajaran Weda dan gambaran indah sebuah pembelajaran berasaskan rohani. Kitab Upanishad merupakan intisari dari ajaran Weda yang membentuk fondasi dari ajaran agama Hindu dan terkandung pemikiran filsafat berkenaan tentang Tuhan, ritual, kosmos, dan juga etika. Pada bagian Upanishad, pemikiran-pemikiran spekulatif para resi telah memulai memperlihatkan pencarian ke dalam, sehingga perhatian kepada agama-agama yang bersifat eksternal tidak lagi dilakukan. Zaman ini tidak lagi zaman lokal dengan segala aturan dan kompleksitasnya, tetapi sebuah zaman reflektif dan kontemplatif. Perkembangan filsafat secara jelas mulai dari kitab-kitab Upanishad yang lebih kuno. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan berbagai ajaran yang ditemukan dalam Upanishad-Upanishad yang berbeda-beda dan mengkonsolidasikan menekan ke dalam doktrin-doktrin yang koheren. Upaya-upaya ini dilakukan untuk tujuan menemukan suatu doktrin yang koheren dari seluruh kitab-kitab Upanishad yang merupakan usaha yang perlu terus didorong sehingga lebih mudah untuk memahami isi dari kitab-kitab Upanishad tersebut. Konsep berpikir dari ajaran Catur Marga. Yang pertama, bagian dari Catur Marga yaitu Bhakti Marga, yang kedua Karma Marga, yang ketiga Jnana Marga, dan yang keempat ada Raja Marga. Pengertian Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata catur, marga, dan yoga, di mana catur yang berarti 4, marga yang berarti jalan atau cara, dan yoga yang berarti hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau cara untuk menghubungkan diri ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Bagian Catur Marga Yoga. 1. Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah suatu cara untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Perilaku keseharian seorang Bhakti Marga adalah wujud bhakti, menyucikan pikiran dan mengagungkan kebesarannya, dan menghindari segala perbuatan yang tidak baik. Bhakti Marga dibagi menjadi 2 bagian yang penting, yaitu Apara Bhakti dan Parabhakti. Apara Bhakti yang artinya cinta kasih yang perwujudannya lebih rendah dan dipraktikkan oleh mereka yang belum mempunyai tingkatan kesucian yang lebih tinggi. Dan Parabhakti yang artinya cinta kasih dalam perwujudannya yang lebih tinggi dan bisa dipraktikkan oleh orang yang jnananya lebih tinggi dan kesuciannya sudah meningkat. 2. Karma Marga. Karma Marga adalah suatu cara atau jalan mencapai moksa dengan cara pengabdian atau kerja tanpa pamrih. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa setiap umat sedharma yang ingin mencapai suatu kebebasan yang tertinggi seharusnya melaksanakan kegiatan atau kerja yang didasari dengan perasaan tulus ikhlas tanpa mengikat diri pada hasilnya. Istilah untuk orang yang melakukan Karma Marga Yoga adalah karmi. 3. Jnana Marga. Jnana Marga adalah suatu cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan ilmu pengetahuan.
Unsur-unsur kebijaksanaan sangat ditekankan dalam ajaran ini. Seseorang yang menganut ajaran Jnana Marga harus dapat membedakan mana sebaiknya yang harus dipikirkan demi tercapainya suatu kekekalan abadi atau moksa. Istilah orang yang menganut ajaran Jnana Marga dapat pula disebut dengan Jnanin. 4. Raja Marga. Raja Marga adalah cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan tahapan-tahapan Astanga Yoga yang intinya adalah pengendalian diri atau pikiran secara berkelanjutan. 8 tahapan yang harus dilalui dalam melakukan yoga atau meditasi yang diajarkan oleh Bhagawan Patanjali yang lebih dikenal dengan Astanga Yoga. Adapun contoh penerapan dari ajaran Bhakti Marga Yoga yang pertama yaitu melaksanakan doa atau puja Trisandya secara rutin. Yang kedua, menghaturkan bantan saiban atau yatnya sisa. Dan yang ketiga, berbakti ke hadapan leluhur. Serta yang terakhir yaitu melaksanakan upacara pancayatna. Berikut merupakan implementasi ajaran Bhakti Marga Yoga, yang dimana umat Hindu yang melakukan persembahyangan merupakan salah satu contoh dari ajaran Bhakti Marga, yang dimana umat Hindu yang melakukan atau memohon kepada Ida Sang Hyang Widewasa agar selalu diberikan perlindungan dan segala sesuatunya dipermudah. Contoh penerapan ajaran Kama Marga Yoga. Yang pertama yaitu menerapkan filosofi Nyaya. Yang kedua menerapkan filosofi Matulungan. Yang ketiga menerapkan filosofi Menyambung Brayo. Yang keempat menerapkan filosofi Catur Paramita. Dan yang terakhir yang kelima menerapkan filosofi Trikaya Parisuddha. Berikut merupakan implementasi dari ajaran Kama Marga Yoga yaitu Ngaya. Ngaya adalah sebuah kearifan lokal yang ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat Bali. Bahkan budaya Ngaya hingga saat ini masih dijalankan dan tidak luntur di telan zaman. Ngaya merupakan istilah bagi seseorang maupun kelompok yang bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mendapatkan imbalan secara material. Ngaya merupakan sebuah kewajiban sosial masyarakat Bali, dan Ngaya bisa dilakukan dengan cara gotong royong di banjar maupun di sebuah tempat suci ataupun pura. Contoh penerapan ajaran Jnana Marga Yoga. Yang pertama, menerapkan ajaran Brahmacari. Yang kedua, menerapkan ajaran Guru Susrusa. Yang ketiga, menerapkan ajaran Catur Asmara. Yang keempat, menerapkan ajaran agama Hindu yang bersumber pada Weda dan Susrusa Hindu lainnya. Berikut merupakan implementasi dari ajaran Jnana Marga Yoga, yaitu Brahmacari. Brahmacari pada intinya adalah masa dalam mencari atau menuntut ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh seorang guru. Masa Brahmacari memegang peranan penting untuk menentukan hidup selanjutnya seperti masa Grahasta, Wanaprastha maupun Visuddha. Contoh penerapan ajaran Raja Marga Yoga. Yang pertama, melaksanakan pengendalian diri. Yang kedua, melaksanakan ajaran tapa, brata, yoga, dan samadhi. Yang ketiga, melaksanakan ajaran Astanga Yoga. Yang keempat, membangun peseraman untuk praktek yoga. Dan yang kelima, menerapkan catur brata penyepian. Berikut merupakan implementasi dari ajaran Raja Marga Yoga, yaitu samadhi atau meditasi. Samadhi atau meditasi adalah praktik yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang membebani maupun mencemaskan dalam hidup. Samadhi atau meditasi merupakan satu tindakan sadar karena orang yang melakukan meditasi tahu dan paham akan apa yang sedang ia lakukan. Manfaat dalam melakukan samadhi atau meditasi yang kita lakukan baik secara langsung maupun tidak dapat kita rasakan secara fisik. Salah satu manfaat tersebut adalah kesembuhan pikiran jasmani maupun rohani yang kita peroleh dalam kehidupan. Pengamalan Catur Marga Yoga dapat kita terapkan melalui beberapa perilaku, di mana yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga. Pengamalan ajaran Catur Marga Yoga yang pertama yaitu Bhakti Marga Yoga, di mana perilaku yang berkaitan dengan ajaran Bhakti Marga dapat diwujudkan melalui dua tingkatan, yaitu ada para bhakti dan apara bhakti. Para bhakti ialah perilaku yang dilakukan oleh seorang bhakta yang memiliki tingkat intelijensi dan kesadaran rohani yang tinggi, di mana memiliki sifat yang utama. Para bhakti ini dilaksanakan dengan melafalkan suatu mantra-mantra.
Sedangkan apara bakti ialah perilaku yang berkaitan dengan ajaran bakti yang dilakukan oleh seorang bhakta yang memiliki tingkat intelijensi dan kesadaran rohani yang kurang atau sedang, di mana yang memiliki sifat tidak utama dengan menggunakan sarana upakara. Di dalam penggalan cerita Ramayana yang dimana dikisahkan di dalam kisah Dewi Sobari yang mencapai moksa dengan menggunakan 9 jalan, di mana 9 jalan itu disebut dengan Nawa Widabhakti atau Nawa Bhakti, di mana 9 jalan tersebut yaitu sebagai berikut. Bagian dari Nawa Widabhakti yang pertama yaitu Srawanam, di mana Srawanam ini ialah jalan bakti yang memiliki arti mendengarkan wejangan atau saran-saran yang baik. Contohnya seperti senang mendengarkan, menerima hal-hal yang baik, kemudian yang diberikan oleh guru ataupun orang tua. Kemudian yang kedua ada Wedanam, yang memiliki arti jalan bakti dengan cara membaca kitab-kitab suci agama yang diyakini, kemudian membiasakan diri untuk membaca hal-hal yang dapat menuntun ke jalan yang baik. Dalam agama Hindu bisa seperti sloka-sloka Bhagavad Gita, kemudian ada kitab suci Weda. Yang ketiga ada Kirtanam, yang memiliki arti melantunkan tembang-tembang suci atau kidung suci dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mekidung pada saat selesai melaksanakan persembahyangan ataupun upacara agama. Yang keempat ada Smaranam, yang memiliki arti jalan bakti secara berulang-ulang menyebutkan nama Tuhan. Sebagai contoh seperti mengucapkan kata Om Namah Siwa maupun mantra di mana memiliki tujuan agar diberikan keselamatan jiwa maupun raga. Yang kelima ada pada Sewanam, yang memiliki arti sujud bakti di kaki Nabe. Contoh sederhananya, kita dapat menghormati atau melaksanakan ajaran dari seorang pendeta atau ratu pedana maupun pemangku. Selanjutnya Sukyanam, yang memiliki arti menjalin persahabatan, di mana kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, maka kita perlu menjalin persahabatan atau pertemanan agar memiliki hidup yang tenang, damai, dan juga harmonis. Kemudian yang ketujuh ada Dasyam. Dasyam ialah berpasrah diri, memuja kehadapan para dewa, di mana berpasrah ini merupakan sikap yang penuh tanggung jawab kehadapan Tuhan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian yang kedelapan ada Arcanam, yang memiliki arti bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa melalui simbol-simbol suci keagamaan, dengan contohnya menjaga kesucian pura. Dan yang terakhir ada Sewanam, yang memiliki arti memberikan suatu pelayanan yang baik. Di dalam contohnya yaitu membantu orang atau memberikan pelayanan terbaik terhadap sesama makhluk. Karma Marga Yoga yaitu perilaku yang dapat dilaksanakan dalam pengamalan ajaran Karma Marga Yoga yaitu dengan melaksanakan ngaya. Janana Marga Yoga yaitu perilaku yang dapat dilaksanakan dalam pengamalan ajaran Janana Marga Yoga yaitu rajin belajar dan menuntut ilmu dalam masa Brahmacari. Raja Marga Yoga yaitu perilaku yang dapat dilaksanakan dalam pengamalan ajaran Raja Marga Yoga, yaitu melatih kemampuan untuk mengendalikan diri dengan cara melaksanakan yoga, tapa, brata, dan semedi. Kesimpulan yang dapat dipetik dalam pembelajaran hari ini ialah Catur Marga Yoga merupakan 4 jalan menghubungkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa untuk mencapai kesempurnaan hidup atau moksa, dengan bagiannya yaitu yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, yang kedua ada Karma Marga Yoga, yang ketiga ada Janana Marga Yoga, dan yang terakhir ada Raja Marga Yoga. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe channel Luah ini
Sekian dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.